diferensiasi. Ini baru modul ini baru minggu ini kami terima, 2 minggu ini. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Berat atau betul? Ya gampang-gampang susah. Kalau dipikirkan berat ya berat, kalau dibuat susah ya susah. Kalau susah. Kalau dibuat yang santai ya bisa. Kita pasti bisa. Seperti itu. Ini Bapak Ibu. Kita harus memungkinkan menyediakan lingkungan belajar yang supaya anak merasa selamat dan bahagia. Jadi kita harus di kelas itu harus memastikan anak itu belajar dengan bahagia, senang kalau naik kelas senang. Kalau diserah kelas senang, itu bagaimana cara kita, itu tantangan kita. Saya sebenarnya gimana ya, saya kalau ngomong, saya sebagai guru produktif itu ya sedikit lebih diuntungkan daripada Bapak Ibu yang mohon maaf normatif adaptif. Karena apa? Anak masuk ke sekolahan SMK, terutama kita SMK, masuk jurusan TKR, masuk jurusan TSM. Dari rumah itu dia memang sudah pikirannya gimana. Aku kok arep sekolah ning kono, aku iso bongkar ini, iso dandani motorku dhewe, iso dandani mobil. Mindset dari belakang, dari rumah itu sudah tertanam. Bukan kok di rumah saya nanti ada mau belajar bahasa Inggris, bisa ceram, bisa ngomong speaking English. Itu memang dari rumah, dari belakang, dari itu memang iya, minat anaknya itu memang seperti itu. Dia dari rumah tertanamnya memang seperti itu. Jadi saya ya gimana? Saya alhamdulillah diuntungkan sebagai guru produktif itu sebenarnya gitu Pak Ibu. Sebenarnya memang diuntungkan karena memang sudah menang satu langkah tentang minat murid. Minat muridnya sudah pengen belajar ini, bukan kok belajar tentang ya matematika bahasa India. Mungkin ada yang minat, ada yang pengen, tapi tidak sebanyak tentang tentang belajar tentang produktif seperti itu. Nah, ini memang tantangan besar buat Bapak Ibu yang ngajar normatif adaptif. Saya merasa kalau ngajar anak-anak tak suruh ke bengkel, bukan masak, menyebutkan bagaimana fungsinya, memperbaiki, terutama anak-anak sekarang kan saya juga ngajar di TKR. TKR itu lebih mudah daripada TSM sebenarnya kalau saya, dari mulai materinya. Karena apa? Karena materinya lebih luas. Anak itu tak kasih masalah ini, nanti gini, terus nanti misalkan menghidupkan engine stand, hidup senang. Anak bisa memperbaiki terus hidup itu senang, terus bangga, terus guyu setelah praktek dan guyu kan itu memang saya enaknya seperti itu. Saya enaknya di situ. Terus minggu depan prakteknya apa lagi ya, itu ya anak-anak seperti itu karena memang sudah tertarik, memang ada ketertarikan di sini. Yang TSM juga seperti itu. Nah, memang ini tugas yang sangat-sangat ya bisa dibilang ya sangat butuh effort buat Bapak Ibu yang hormati adaptif, bagaimana bisa menciptakan lingkungan belajar anak-anak di kelas. Karena Bapak Ibu hormati adaptif ya biasanya ya di kelas, bagaimana anak itu bisa tertarik dengan pembelajaran Bapak Ibu yang ada di kelas. Kalau dari mulai yang dulu kita pernah workshop kan, bagaimana pembelajaran yang harus diterapkan harus berbasis TPACK, terus pakai media-media yang bagus-bagus,
media yang bervariasi, ya itu kan sebenarnya bisa digunakan. Ya itu memang ya menjadi tantangan buat Bapak, Ibu guru dan kita semuanya. Bagaimana biar kita bisa membuat anak selamat dan bahagia ada di kelas ini. Senang Bapak Ibu guru yang menjadi apa ya, yang dikangeni yang dikangeni itu. Kalau ada Bapak Ibu guru yang dikangeni masuk kelas, itu memang itu Bapak Ibu guru yang hebat. Jadi anak guru kok masih di ruang guru terus dijujur dipanggil sama anaknya, disusul tuh sekarang pelajarannya jenengan. Nah itu kan berarti jenengan dikangeni. Pelajarannya memang butuh, anak mau butuh jenengan, bukan jenengan yang butuh anak, tapi memang anak membutuhkan jenengan untuk belajar. Nah seperti itu. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu adalah pembelajaran usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Different itu kan berbeda. Anak itu kan berbeda-beda. Anak itu berbeda-beda. Makanya kita harus memenuhi semuanya. Semuanya harus kita penuhi. Jadinya kita harus bisa, yaitu tadi, menyinari semuanya dengan perbedaan, segala perbedaan kita harus bisa memenuhinya, kebutuhan belajar murid. Ciri-ciri tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Guru menanggapi dan merespon kebutuhan murid belajar murid. Tujuan pembelajaran jelas disampaikan di awal. Kita nanti akan belajar tentang ini dengan kalian nanti berkelompok ya, atau kalian nanti membuat ini ya, membuat poster ya, misalkan seperti itu. Itu tujuannya jelas. Kalau yang kedua, guru menanggapi dan merespon kebutuhan belajar murid. Saya yakin di kelas itu ada anak yang menengah, ada anak yang ngomong terus kantara kepada gurunya, Pak ini Bu ini kalau seperti ini gimana? Bu malah ataupun malah curhat. Kita tidak boleh membatasi. Kita harus ya tetap menanggapi, tetapi sesuai dengan yaitu tadi. Kenapa? Kita harus menanggapinya dengan positif, tapi ya ada waktunya untuk mengarahkan ke hal yang lain. Misalkan tanya dan mengganggu pelajaran, ya kita kasih tugas apa seperti itu. Jadi kita tidak boleh cuek terhadap siswa, tidak boleh. Kita harus menanggapi dan merespon semuanya. Yang ketiga, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Anak pengen belajar di kelas, yes. Anak sadar belajar di kelas sudah paham. Oh nanti jadwalnya Bu ini. Pak ini pelajaran ini sudah siap. Sehingga dia sudah siap di kelas untuk belajar. Ini lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Manajemen kelas yang efektif. Jadi di kelas itu Bapak Ibu guru harus manajemen semuanya. Tidak hanya anak-anak yang aktif saja yang kita manajemen, yang kita tungguni, yang lainnya kita nggak kasih perhatian, tidak boleh. Kita harus semuanya kita manajemen. Nah, di sini ada diferensiasi konten, proses dan produk. Konten itu materinya itu anak-anak itu juga kadang butuh sesuatu yang berbeda. Anak-anak itu ada yang pengennya materinya tentang yang berhubungan, kalau misalkan di otomotif itu ya tentang kelistrikannya, ataupun tentang mesinnya, ataupun tentang sasisnya. Yaitu dia kebutuhannya, dia minatnya beda. Dan prosesnya, kalau proses itu nanti proses belajarnya anak itu juga berbeda. Nanti saya terangkan di belakang. Dan juga penilaian berkelanjutan. Nah, kebutuhan belajar murid
menurut Tom Listen tahun 2001, yang pertama adalah kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar atau mengajar di kelas, itu anak siapnya masing-masing. Ada yang sudah siap, ada yang setengah siap, ada yang belum siap sama sekali. Kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas, tetapi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Misalkan apa ya, pelajarannya apa, bahasa Inggris kan? Anak-anak belajar tentang kosakata bahasa Inggris apa ya? Nah, vocabulary. Ada anak-anak yang memang sukanya nonton film bahasa Inggris, misalkan yang subtitlenya bahasa Inggris, ataupun nonton konten game misalkan di media sosial. Anak paham apa masalahnya, kayak bahasa Inggris itu ada yang sudah paham, ada yang sudah paham arti kata ini apa, ini paham. Ada yang memang belum sama sekali ada. Nah, itu kita harus bisa memanagenya. Karena setiap anak yang belajar itu memang punya kesiapan yang sendiri-sendiri, punya kesiapan sendiri-sendiri. Ada yang memang sudah siap, ada yang belum siap. Tapi ini tidak ada hubungannya, ya ada hubungannya, tapi bukan tentang IQ-nya. Mungkin ada kok yang pintar tapi belum siap, ada yang biasa-biasa saja, tapi karena sudah terbiasa di rumah. Kalau saya berbicara misalkan anak yang memperbaiki sepeda motor, ada anak yang pintar sebenarnya, tapi dia belum paham, belum tahu karena belum pernah melakukan. Ada yang anak sukanya di bengkel, main di bengkel. Ada yang sukanya main di bengkel, dia siap karena dia paham. Oh, pernah melakukan ini, tapi anaknya biasa-biasa saja. Nah, saat di kelas kita harus tahu seperti itu. Terus anak yang sebenarnya pintar tadi kita kasih treatment yang lebih banyak, akhirnya dia juga bisa paham. Anaknya yang sudah paham tadi, dia juga sudah paham, seperti itu. Anak sudah mengetahui materi karena sudah belajar terlebih dahulu, di lingkungan sudah ada, seperti itu. Karena kemajuan teknologi, ya anak bisa belajar dulu, sebelum pembelajaran di kelas. Kalau zaman kita dulu kan paling belajar juga membaca buku dulu. Oh, ini dipahami. Kalau ada yang belum paham, ditanyakan di guru. Kalau anak-anak kita sekarang kan sudah belajar dari mana saja. Dari mungkin kita dari cuma iseng scroll TikTok pun kita anak-anak juga bisa belajar bahasa Inggris, belajar apa. Kalau yang suka dengan otomotif ya bisa belajar dari situ, seperti itu. Ada yang kedua yaitu adalah minat belajar murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran dihubungkan dengan minat siswa. Ya, minat. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau anak-anak SMK itu memang minatnya sudah terbentuk dari rumah. Itu memang ya seperti itu. Salah satu cara supaya minat anak itu tertarik kalau di SMK itu seperti ini Bapak Ibu. Pembelajaran dihubungkan dengan minat siswa, pembelajaran normatif adaptif dihubungkan dengan produktif, begitu pun sebaliknya, ataupun dihubungkan dengan minat siswa yang lain, teknologi, musik, olahraga, seni, dan lain-lain. Misalkan sekarang kalau produktif di TKR TSM itu juga ada hubungannya dengan Bapak Ibu guru yang ngajar normatif adaptif, misalkan ngajar IPAS. Ngajar IPAS itu juga materinya tidak melulu tentang IPAS, tapi juga dihubungkan
hubungkan dengan materi yang ada di PKLS. Misalkan suatu cairan yang ada di baterai, cairan H2SO4, asam sulfat. Nah, itu kita bahas. Oh, kalau di motor, di mobil ada cairan ini, di sini letaknya. Misalkan gas buang itu apa saja? Nah, CO2, CO, gas CO, nah, seperti itu. Itu nanti bisa dihubungkan kepada pelajaran-pelajaran otomotif. Kalau yang itu misalkan IPAS. Kalau misalkan matematika, itu kan bisa menghitung menghitung volume cc. Mobil dengan cc misalkan 1500 cc. Cc itu apa? Sentimeter kubik, kan volume sebuah tabung. Nah, misalkan kita belajarnya dari situ, anak belajar matematika dari situ. Kalau soalnya ya ada hubungannya dengan matematika. Kalau bahasa Inggris ya nanti pelajarannya ada yang kosakata tentang bahasa Inggris. Misalkan apa gitu, gergaji, saw, terus apa? Obeng, skedru, screwdriver, ya. Saya orang juga Pak. Itu. Dihubung-hubungkan dengan dia karena memang anak SMK itu minatnya besar, minat kepada itu tadi jurusannya. Makanya kita harus hubungkan antara normatif dengan adaptif, itu harus ada hubungannya. Biar apa? Biar anak juga oh ternyata di sini toh, oh ada hubungannya dengan ini toh, seperti itu. Ataupun dihubungkan dengan minat siswa yang lain, teknologi, musik, olahraga, seni. Saya dengar-dengar di TAV ada yang dalang. Dengar betul Bapak Ibu? Ada yang bisa dalang anak kita. Ya, Saya apa? Oh iya. Nah itu. Saya kemarin dengerin di TAV sama Pak Rahman. Anak saya itu ada yang bisa dalang. Kadang sebulan itu 2-3 kali ya tanggapan. Kalau tanggapan ya bisa kadang 20 juta Pak. Iya. Satu set. Iya, ini kan berarti kan. Oh, berarti kan ternyata ada yang seperti itu ya. Berarti kan anak kita itu ya hebat-hebat sebenarnya. Ya itu kan minatnya ada di seni, ada di pedalangan ya. Kita bisa hubungkan dengan dia. Ada anak-anak yang misalkan sukanya olahraga, kita hubungkan dengan minat sisa. Pelajaran kita juga kita singgung tentang olahraga, tentang musik, tentang ya itu kita singgung. Tentang film misalkan, oh kemarin film ini misalkan. Anak-anak suka film misalkan, suka drakor misalkan ya kita singgung. Seperti itu. Yang terakhir, profil belajar. Nah, anak-anak itu juga mempunyai profil belajar masing-masing. Selain minat, juga profil belajar. Profil belajar itu mengikuti lingkungan belajar, suhu, kebisingan cahaya. Ada anak yang senengnya ya di rumah pakai musik. Ada yang pengen tenang, kayak tenang bisa konsentrasi. Ada. Kalau saya itu juga seperti itu. Kalau saya itu misalkan kerjakan tugas PPG ini kalau di sekolah nggak jadi, saya nggak jadi. Yang penting main ke mana, ke ruang guru, ya, badminton misalkan, kayak gitu. Kalau sampai rumah konsentrasi, ya kerjakan, lancar. Kalau di sini dengan berbagai macam, asalnya nanti ini bos, kemudian nggak bisa. Saya nggak bisa. Makanya kak, Bapak Ibu guru lihat saya di sekolah sampai atau garap tugas beda dengan misalkan biaya dan bahan. Ya memang seperti itu. Saya nggak bisa kalau dikit-dikit diganggu. Saya jadi kalau saya itu ya kalau fokus ke satu ya wes tak kerjakan. Kalau memang udah males, nggak akan saya sentuh. Sama saya kalau di bengkel misalkan motor saya
Atau saya kalau saya sudah saya pegang benerin, dia benerin. Kalau pas lagi males, nggak akan saya itu. Karena memang kayak gimana? Karena memang profil belajarnya ya seperti itu. Bisa belajar kalau pas ya moodnya ada, harus tenang, santai, tidak memikirkan pikirannya tidak kemana-mana, tidak ada kerjaan yang mengganggu seperti itu. Karena memang lingkungan belajarnya pengennya seperti itu. Ada yang terang, ada yang redup. Nah, seperti itu. Gaya belajarnya beda-beda. Ada pengaruh yang budayanya, ada anak yang santai, pendiam, ada yang anak yang ekspresif, ngomong diri. Ini harus kita bisa akomodir Bapak Ibu. Yang ekspresif misalkan, ya anak suruh presentasi ke depan, ngomong ini. Nah itu bisa. Pengaruh juga gaya belajar. Gaya belajar ada visual, yang ada anak yang sukanya lihat itu juga langsung paham. Biasanya kalau visual, anak-anak yang visual itu biasanya pinter, misalkan dia gampang lihat Google Map itu kan visual, dilihat saya mau ke Pacitan, oh ini berarti ini nanti belok kanan lurus sampai sana perempatan ada Indomaret ke kiri misalkan. Cuma baca gitu jalan sampai. Ada yang harus pakai headset, belok kanan, belok kiri. Itu kan ada. Itu kan berarti ya ini yang auditor ya ini dia mendengarkan. Oh kanan, oh 200 meter ya. Seperti itu. Ya beda-beda. Ada yang kinestetik yang sukanya melayu-layu dan yang lain sebagainya, nggak bisa diam. Kita juga bisa mengakomodir. Kecerdasan majemuk, ada yang verbal dan linguistik. Verbal linguistik itu tentang bahasa, dia bisa ngomong lancar tanpa aol, tanpa bluebird, bisa ngomong panjang lama bisa. Karena dia apa? Karena dia kecerdasan majemuknya linguistik, verbal, ngomong. Ada yang logik, matematika harus. Oh ini kalau gini matematika hitungan dia bisa. Kalau anak-anak yang linguistik yang logik matematik itu biasanya anak-anak yang perfect, apa-apa harus perfect. Misalkan ada apa yang tidak sesuai dengan dia kurang setuju. Misalkan di kelas bangkunya dia geser, dia perbaiki. Nah ini logik matematik. Ada yang berdiri kinestetik, yang sukanya ya gerak kemana-mana, loncat sana loncat sini. Kita harus pahami dan kita harus mengakomodir. Kan tidak boleh kita, ya kalau pembelajaran berdiferensiasi ya kita yang menyesuaikan ya kita, bukan anak menyesuaikan kita. Sekarang kita belajar tentang ini, kalian harus duduk diam mendengarkan saya. Mungkin anak-anak yang auditori paham, tapi anak-anak yang kinestetik kurang itu tidak boleh gerak, si gatal rasanya pengen jubir balik. Yang biasanya lihat yang visual ya seperti itu. Harus pelajaran kita harus kadang seperti ini, harus dikasih visual, harus dikasih auditori, harus dikasih kinestetik, seperti itu. Berbeda sesuai dengan keinginan siswa. Seperti itu. Kita cuma hanya memberikan fasilitas. Jadi kita yang menyesuaikan siswa, bukan siswa belajar sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Oh sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata saya sangat lama sekali mempresentasikannya. Semoga nanti dari diseminasi ini nanti ada manfaat yang bisa didapatkan Bapak Ibu. Kalau saya menyampaikannya banyak kesalahannya, ya karena saya manusia biasa, itu pasti ada banyak kesalahan. Saya minta maaf kepada Bapak Ibu guru
Harapannya nanti ya kita bersama-sama kita tidak mau kita pasti punya keinginan sekolah kita itu lebih baik. Iya kan Bapak Ibu? Ya. Iya pasti kita pengen sekolah kita lebih baik. Kita harus bekerja sama, kita harus pelan-pelan. Kalau memang kita harus langsung diperbaiki ini ya mungkin kita juga punya keterbatasan. Yang penting kita perbaikinya sedikit demi sedikit. Yang penting jangan stagnan, kita harus lebih baik. Tapi itu meskipun tidak langsung harus ya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Tidak ada yang tidak apa-apa. Seperti itu. Tidak ada ya? Oh ada. Oke. Oh ada yang ditanyakan, Mbak nih, monggo. Ya, terima kasih Pak Soleh atas pencerahannya. Bukan bertanya sih, cuma memberikan apa ya? Mendukung saja bahwa apa yang disampaikan Pak Soleh itu benar, bahwa di guru penggerak itu banyak ilmunya, kemudian ya tugasnya memang itu sensasi ya. Tapi kalau ilmunya itu benar ilmu yang fresh. Semua calon guru penggerak ini juga ketika belajar ini apa lagi, setiap kali ada modul ini apa lagi, selalu seperti itu. Tapi setelah dijalani itu menyenangkan, menerima ilmu baru, kemudian yang arahnya itu semuanya adalah untuk perubahan baik. Nah, perubahan baik ini kalau hanya Pak Soleh saja tentu tidak akan bisa. Karena itu dengan adanya diseminasi budaya positif ini sebenarnya arahnya adalah mengajak Bapak Ibu bersama-sama kita melakukan perubahan bersama-sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Anin yang telah memberikan penguatan dan motivasi kepada kita semuanya, sehingga insya Allah nanti kita akan bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Mungkin sedikit mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada diseminasi budaya positif kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, pasti ada kesalahan, dan saya minta maaf. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah calon guru penggerak angkatan ke-9 yang disampaikan oleh Bapak Soleh Indrawan. Dari apa yang disampaikan oleh beliau, saya bisa mengambil sedikit apa ya Pak, pelajaran. Kalau selama ini mungkin kita di kelas dengan segala permasalahan anak yang ada, kita itu ketika melihat ada sesuatu yang kurang enak bagi kita maunya itu anak-anak yang kita marahin, sedikit-sedikit kita itu marah, ya toh, sedikit kamu marah, misalnya. Tapi setelah saya mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Pak Soleh pada pagi hari ini, bahwa guru itu harus bisa mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan individu masing-masing anak. Kita harus bisa menjadi manajer bagi anak-anak untuk bisa mengatasi dan menyelesaikan masalah yang mereka timbulkan sendiri dengan segala konsekuensi yang telah disepakati di kelasnya masing-masing. Demikian tadi Bapak Ibu, sampai kita pada penghujung acara, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada salah kata dan perbuatan mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.